Pernahkah Anda melihat orang kaya yang sombong seperti ini? Bahkan memilih pelayan membutuhkan laporan nilai nominal. Melihat gadis muda dan cantik berbaju ungu, dengan senyum manis itu, dia tentu saja cukup puas. Dia juga tanpa ragu menciumnya. Kemudian ketika dia menantikan untuk melepas tudung wanita berbaju merah, nantikan kejutan berikutnya. Dia melihat wanita berbaju merah tidak hanya berpenampilan normal, bahkan ekspresi di wajahnya memiliki sedikit kepanikan. Melihat wanita berbaju merah dengan tatapannya yang agak kusam, membuat dia semakin kesal. Ketika dia sedang marah kepada wanita berbaju merah, dia juga memarahi bawahannya karena tidak melakukan sesuatu dengan baik. Mengapa berani membawa wanita seperti ini kembali? Itu membuatnya semakin marah. Lalu dia meraih dagu wanita itu, seperti memilih barang, mulai melihat ke atas dan ke bawah. Ini benar-benar keterlaluan. Bahkan lebih keterlaluan. Setelah melihat beberapa saat, dia melampiaskan amarahnya ke gadis berbaju ungu. Meraih dagu gadis berbaju ungu itu lagi, lalu bertanya apakah mereka berteman. Melihat penampilan garang orang kaya itu, gadis berbaju ungu buru-buru menyangkal. Dia menggelengkan kepalanya. Namun pria kaya ini tidak percaya. Dia malah menamparnya, menunjukkan kesombongannya. Gadis berbaju ungu juga menderita, karena sebelum dia masuk ke mobil, wanita berbaju merah sudah ada di dalam mobil dengan kepala ditutup kain. Dan setelah dijemput, ketika masuk ke dalam mobil, dia juga diperlakukan dengan cara yang sama, mengenakan tutup kepala atas inisiatif sendiri. Bahkan selama perjalanan, keduanya tidak memiliki komunikasi. Dia kemudian dibawa ke rumah orang kaya itu. Sampai di sana kain itu masih belum dibuka, dan mereka sama sekali tidak berbicara. Setelah memukul gadis berbaju ungu hingga terluka, kemarahan orang kaya masih belum reda. Dia juga ingin memberikan wanita berbaju merah itu kepada bawahannya. Mendengar itu, bawahannya tentu saja merasa senang. Wanita berbaju merah yang merasa salah buru-buru memohon ampun. Katanya dia datang ke sini hanya untuk mendapatkan uang, meminta pria kaya ini melepaskan dirinya. Namun, pria ini mengabaikan permintaannya. Dia kemudian memanggil dua bawahannya, meminta mereka menyeret wanita berbaju merah ke bawah. Terserah apa yang ingin mereka lakukan padanya. Setelah wanita itu diseret ke bawah, pria kaya itu sekali lagi menunjukkan padanya sisi yang lebih brutal. Dia menarik gadis baju ungu, dan melemparnya ke kasur, merobek gaunnya, dan memukulnya dengan keras. Dan di sisi lain, keadaan berubah terbalik. Gadis berbaju merah yang seharusnya disiksa, tatapannya tiba-tiba berubah menjadi wanita neraka. Seperti hantu kesurupan, tidak hanya memukul dua pelayan yang menekannya. Bahkan para pelayan lainnya juga tidak luput, memulai serangan balik. Ngomong-ngomong, aku meragukannya. Apakah dia belajar kungfu Shaolin dari China? Entah tendangan jurus apa yang dia keluarkan. Dia melumpuhkan semua pria ini. Kemudian dia melihat sekelilingnya. Semua bawahan pria kaya itu, di depannya seperti selembar kertas. Hanya menangkis. Tidak ada pukulan balik. Semua bawahan yang dipukul berubah menjadi babi. Sepanjang jalan ke atas, setelah menjatuhkan bawahan terakhir, akhirnya dia bertemu dengan pria kaya. Pria itu buru-buru mendorong gadis berbaju ungu itu pergi, lalu mengeluarkan pistolnya, menembak wanita baju merah itu. Tapi gadis berbaju merah itu terlalu kuat. Tidak tertembak sama sekali. Dia berhasil memukul pria kaya itu, memberinya beberapa pukulan. Akhirnya, menggunakan benang tipis, menjerat lehernya. Bahkan sangat kuat. Kemudian gadis baju ungu mengambil pisau dan menusuknya. Akhirnya pria sombong ini mati di tangan kedua wanita ini. Cerita ini dapat membantu kita memahami seberapa sombongnya seseorang. Nasib buruk pasti akan menimpanya. Tidak peduli seberapa kaya dirimu, jangan bertindak sembarangan. Belajar menghargai orang lain. Kalau tidak, ingin celaka,